adalah sebagaimana disebutkan dalam kitab Iqbalul A'mal, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang berpuasa pada hari Kamis pertama bulan Rajab, kemudian sholat 12 rakaat. Assalamualaikum, sahabat seiman. Pernahkah kamu bertanya, mengapa bulan Rajab begitu dimuliakan dalam Islam? Mengapa para ulama salaf menyambutnya dengan doa dan persiapan hati? Bulan ini sering disebut bulan pembuka rahasia besar sebelum Ramadan. Lalu, apa sebenarnya yang tersembunyi di bulan Rajab? Sebelum kita mulai, silahkan like, subscribe, dan bagikan video ini sebagai amal jariah. Dan aminkan doa berikut ini. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Amin. Sahabat seiman, baiklah, mari kita ungkap perlahan, dengan hati yang tenang dan pikiran yang terbuka. Rajab adalah salah satu dari 4 bulan haram yang dimuliakan Allah, bersama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Disebut haram bukan karena sesuatu yang buruk, melainkan karena kehormatannya yang tinggi. Di bulan ini, dosa terasa lebih berat, namun pahala juga dilipat gandakan. Dinamakan Rajab karena orang-orang Arab menerjemahkannya, yaitu kamu memuliakannya. Sehingga karena dianggap sangat mulia, maka penjaga Ka'bah membuka pintu Ka'bah sepanjang bulan ini. Adapun pada bulan lain, Ka'bah tidak dibuka kecuali hari Senin dan Kamis. Dan mereka berkata, bulan adalah bulan Allah, rumah adalah rumah Allah, dan hambanya adalah Abdullah. Maka tidak ada yang bisa melarang hamba Allah untuk memasuki rumah Allah di bulan Allah. Rajab adalah bulan ketika Allah mengajarkan manusia untuk lebih berhati-hati dalam sikap, ucapan, dan niat. Ini bukan bulan biasa, ini adalah bulan pendidikan jiwa. Para ulama mengatakan, Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, dan Ramadan bulan memanen. Artinya, apa yang kamu tanam di Rajab, itulah yang akan kamu rasakan di Ramadan. Jika di Rajab kita mulai memperbaiki sholat, maka Ramadan terasa lebih ringan. Jika di Rajab kita membersihkan hati, maka Ramadan terasa lebih nikmat. Yang tersembunyi di Rajab adalah kesempatan awal, kesempatan yang sering diabaikan banyak orang. Rajab bukan tentang memperbanyak ritual semata, tetapi memurnikan niat. Bulan ini mengajak kita bertanya pada diri sendiri, apakah ibadahku selama ini hanya rutinitas? Apakah doaku masih penuh harap kepada Allah? Apakah hatiku masih dipenuhi iri, dendam, dan keluhan? Yang tersembunyi di Rajab adalah panggilan untuk bertaubat dengan jujur. Bukan taubat karena takut, tetapi taubat karena sadar bahwa kita benar-benar butuh Allah. Dalam kitab Majalisul Anwar yang dinukil dalam kitab Durratun Nasihin, disebutkan, dikatakan bahwa di bulan Rajab terdapat 3 huruf. Huruf Ra menunjukkan rahmat Allah, huruf Jim menunjukkan dosa hamba, dan huruf Ba menunjukkan kebenaran Allah. Seolah-olah dia berkata, wahai hambaku, aku telah menempatkan dosa dan pelanggaranmu di antara kebenaranku dan rahmatku, sehingga engkau tidak memiliki dosa atau pelanggaran tersisa di hadapan kesucianku. Ada doa yang sering dibaca para ulama ketika memasuki Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana, wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Amin. Sahabat seiman, yang tersembunyi di bulan Rajab adalah kesempatan mendekat tanpa tekanan. Tidak seperti Ramadan yang penuh target.
Rajab hadir dengan ketenangan. Di bulan ini, ibadah dilakukan tanpa sorotan, tanpa euforia, tanpa tuntutan sosial. Inilah waktu terbaik untuk memperbaiki sholat malam, memperbanyak istighfar, memperhalus akhlak, dan meluruskan tujuan hidup. Rajab adalah bulan ketika Allah membuka pintu, lalu menunggu siapa yang benar-benar ingin masuk. Banyak orang ingin Ramadan yang berubah, tetapi tidak mau berubah sejak Rajab. Padahal perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang tersembunyi. Mungkin hanya satu sholat yang lebih khusyuk, satu doa yang lebih jujur, satu kebiasaan buruk yang ditinggalkan. Tidak ada yang spektakuler, namun Allah melihat semua yang tersembunyi, dan dari situlah keberkahan bermula. Selain itu, karena besarnya keutamaan di bulan Rajab ini, hingga disebutkan dalam kitab Durratun Nasihin. Bulan Rajab, sebagaimana disebutkan dalam Al-Jami' As-Saghir, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW tidak berpuasa pada bulan setelah Ramadan selain Rajab dan Sya'ban. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Di surga ada sebuah sungai bernama Rajab, lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Barang siapa berpuasa sehari di bulan Rajab, Allah akan memberinya minum dari sungai itu." Selain itu, masih terdapat dalam kitab Durratun Nasihin. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW berkata, bahwa beliau bersabda, "Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan Allah yang tidak mendengar. Barang siapa berpuasa satu hari di bulan itu karena iman dan mengharapkan pahala, maka ia akan mendapatkan keridhaan Allah yang paling besar. Barang siapa berpuasa 2 hari, tak seorang pun di langit atau di bumi dapat menggambarkan kemuliaan yang akan diterimanya dari Allah. Barang siapa berpuasa 3 hari, ia akan terhindar dari segala penderitaan dunia, siksaan akhirat, penyakit gila, kusta, dan fitnah Dajjal. Barang siapa berpuasa 7 hari, 7 pintu neraka akan tertutup baginya. Barang siapa berpuasa 8 hari, 8 pintu surga akan terbuka baginya. Barang siapa berpuasa 10 hari, ia tidak akan meminta apapun kepada Allah, kecuali Dia akan mengabulkannya. Barang siapa berpuasa 15 hari, Allah yang Maha Kuasa akan mengampuni dosa-dosanya di masa lalu dan mengganti amal buruknya dengan amal baik. Dan barang siapa menambah puasanya, maka Allah akan menambah pahalanya. Adapun rahasia lain yang tersembunyi dalam bulan Rajab, sebagaimana disebutkan dalam kitab Iqbalul A'mal, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada seorang pun yang berpuasa pada hari Kamis pertama bulan Rajab, kemudian sholat 12 rakaat dan pertengahan malam, memisahkan setiap 2 rakaat dengan salam, membaca surah Al-Fatihah 1 kali, surah Al-Qadr 3 kali, dan surah Al-Ikhlas 12 kali dalam setiap rakaat. Setelah selesai sholat, ia bersolawat kepadaku 70 kali dengan bacaan, Allahumma sholli ala Muhammad an-Nabiyyil Ummiyyi wa ala alihi." Kemudian ia sujud, dan dalam sujudnya ia mengucapkan 70 kali, Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Kemudian ia mengangkat kepalanya dan mengatakan, Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam, innakal aliyyul azam. Kemudian ia sujud lagi, mengucapkan hal yang sama seperti sujud pertama. Lalu ia memohon kepada Allah untuk hajatnya, dan insya Allah akan dikabulkan. Bulan Rajab bukan tentang apa yang terlihat oleh manusia, tetapi tentang apa yang tumbuh di dalam hati. Jika Ramadan adalah panggung cahaya, maka bulan Rajab adalah ruang gelap tempat benih iman ditanam. Jangan sia-siakan bulan ini, karena bisa jadi inilah kesempatan yang diam-diam mengubah hidupmu selama ini. Semoga Allah memberkahi kita di bulan Rajab,
membersihkan hati kita, dan menyampaikan kita ke Ramadan dengan jiwa yang siap dan iman yang hidup.